Kerajaan Tarumanegara. Tarumanegara adalah kerajaan bercorak Hindu-Buddha tertua di Jawa. Kerajaan ini diperkirakan berlangsung sejak abad ke-4 sampai dengan abad ke-7 Masehi. Berbeda dengan kerajaan tertua seperti Kutai, Tarumanegara meninggalkan lebih banyak benda-benda arkeologis. Peninggalan tersebut membantu para ahli untuk memperkirakan kehidupan masyarakat dan luasnya pengaruh Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara diperkirakan runtuh pada abad ke-7 yang salah satu alasannya diduga karena pecahnya kerajaan ini menjadi Sunda dan Galuh ditambah dengan adanya serbuan Sriwijaya sekitar tahun 650 Masehi. Tarumanegara sendiri terletak di bagian barat Pulau Jawa. Prasasti Tugu menyatakan bahwa kekuasaan Tarumanegara pada masa kekuasaan Purnawarman membentang dari Banten, Jakarta, Bogor, Karawang, dan Cirebon. Sesuai dengan namanya, Tarumanegara berarti sebuah negara yang berada di daerah sekitar Sungai Citarum, Jawa Barat. Tepatnya, pusat kekuasaan Tarumanegara berada di antara Sungai Candrabaga, Citarum, Ciliwung, dan Cisadane. Lokasi yang memang menjadi lokasi utama tumbuhnya peradaban, seperti halnya Kutai di Sungai Mahakam dan Majapahit di Sungai Barantas. Lalu, ibu kota kerajaan Tarumanegara sendiri adalah Sundapura, yang diperkirakan berada di sekitar pantai Bekasi. 10 sumber sejarah kerajaan Tarumanegara. Nama raja dari kerajaan Tarumanegara yang terkenal adalah Raja Purnawarman yang paling banyak meninggalkan prasasti. Peninggalan kerajaan Tarumanegara selain prasasti dari era Raja Purnawarman sangat sedikit, begitu pula sumber sejarahnya. Yang pertama ada Prasasti Ciaruten. Prasasti Ciaruten atau Prasasti Ciampea memuat sepenggal tulisan serta lukisan laba-laba dan tapak kaki Raja Purnawarman yang diibaratkan kaki Dewa Wisnu. Adapun isi Prasasti Ciaruten, kedua jejak telapak kaki yang seperti telapak kaki Wisnu ini kepunyaan Raja Dunia yang gagah berani yang termasyhur Purnawarman penguasa Tarumanegara. Yang kedua ada Prasasti Jambu. Prasasti Jambu atau Prasasti Koleangkak ditemukan di puncak Bukit Koleangkak sekitar 30 km sebelah barat kota Bogor. Di dalam prasasti ini, untuk pertama kalinya dijumpai nama kerajaan, yakni Taruma. Pada Prasasti Jambu juga berukir sepasang tapak kaki dan pujian terhadap Raja Purnawarman. Berikut ini isi Prasasti Jambu. Yang termasyhur serta setia kepada tugasnya ialah raja yang tiada taranya bernama Sri Purnawarman yang memerintah Taruma serta baju zirahnya tidak dapat ditembus oleh panah musuh-musuhnya. Kepunyaannya lah kedua jejak telapak kaki ini yang selalu berhasil menghancurkan benteng musuh, yang selalu menghadiahkan jamuan kehormatan kepada mereka yang setia kepadanya, tetapi merupakan duri bagi musuh-musuhnya. Yang ketiga, Prasasti Kebon Kopi 1 dan 2. Prasasti Kebon Kopi ditemukan di Kampung Muara, Desa Ciaruten, Ilir, Cibungbulang, Bogor. Penemuannya adalah seorang pemilik perkebunan kopi, Jonathan Rigg. Terdapat 2 prasasti kebun kopi yang dinamai Prasasti Kebun Kopi 1 dan Prasasti Kebun Kopi 2. Prasasti Kebun Kopi 1 disebut juga Prasasti Tapak Gajah karena pada permukaannya terdapat pahatan tapak kaki gajah yang dulunya ditunggangi oleh Raja Purnawarman. Adapun Prasasti Kebun Kopi 2 disebut juga sebagai Prasasti Pasir Muara atau Prasasti Rakyar Juru Pangambat. Yang keempat, Prasasti Tugu.
Prasasti Tugu ditemukan di daerah Tugu, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Prasasti ini dipahatkan pada sebuah batu bulat memanjang dan isinya paling panjang di antara peninggalan Tarumanegara yang lain. Terdapat 4 hal menarik dari prasasti Tugu dibandingkan dengan prasasti peninggalan Tarumanegara lainnya. Di antaranya, pertama, di dalamnya disebutkan nama 2 sungai yang terkenal di Punjab, yaitu Sungai Chandrabhaga dan Gomati, yang menimbulkan berbagai tafsiran para ahli. Yang kedua, walaupun tidak lengkap, prasasti ini merupakan satu-satunya peninggalan Purnawarman yang menyebutkan unsur penanggalan. Yang ketiga, prasasti ini menyebutkan dilakukannya upacara selamatan oleh kaum Brahmana disertai dengan 1000 ekor sapi yang dihadiahkan. Dan yang terakhir, prasasti ini menyebutkan 2 nama selain Purnawarman. Mengenai nama Chandrabhaga yang disebutkan prasasti Tugu, Perbatjaraka beranggapan bahwa itu adalah nama sungai di India yang diberikan kepada sungai di Jawa. Melalui etimologi, para sejarawan menilai bahwa nama itu sekarang dikenal dengan nama Bekasi yang diduga sebagai pusat kerajaan Tarumanegara. Prasasti Tugu juga menyebutkan adanya peninggalan sungai yang mungkin ditunjukkan untuk mengatasi banjir. Yang kelima, ada prasasti Cidanghiang. Prasasti Cidanghiang atau prasasti Lebak ditemukan di Lebak, pinggir Sungai Cidanghiang, Pandeglang, Banten. Isi prasasti Cidanghiang berupa pujian kepada Purnawarman sebagai panji seluruh raja, keberanian, keagungan, dan keperwiraan sesungguhnya dari seluruh raja dunia. Yang keenam, ada prasasti Muara Cianten. Prasasti Muara Cianten pertama kali ditemukan oleh N.W. Hoppermans pada 1864 di tepi Sungai Cisadane. Yang ketujuh, ada prasasti Pasir Awi. Prasasti ini juga ditemukan oleh N.W. Hoppermans pada 1864. Lokasi penemuannya berada di kawasan hutan perbukitan Cipamingkis, Kabupaten Bogor. Yang kedelapan, ada berita Cina. Berita Cina yang diduga kuat menceritakan tentang kerajaan Tarumanegara adalah catatan Fahian, catatan dari dinasti Zhou dan dinasti Tang. Fahian adalah penjelajah dari Cina yang pernah ke Jawa pada awal abad ke-5. Catatannya menjadi sumber informasi penting yang mengungkap kondisi masyarakat kerajaan Tarumanegara. Salah satunya ialah kehidupan agama dari Yepoti. Yang kesembilan ada Arca Rajasari. Arca Rajasari termasuk arca tua yang tidak diketahui secara pasti lokasi penemuan aslinya. Tetapi arca ini diperkirakan ditemukan di daerah Jakarta. Yang ke-10 ada Arca Wisnu Cibuaya. Terdapat 2 arca Wisnu Cibuaya yang ditemukan, yang dinamai Arca Wisnu Cibuaya 1 dan Arca Wisnu Cibuaya 2. Arca Wisnu Cibuaya 1 berasal dari abad ke-7 dan dianggap dapat melengkapi prasasti-prasasti peninggalan Purnawarman. Lalu, Arca Wisnu Cibuaya 2 diyakini berusia sangat tua karena persamaan yang ditemukan dengan Arca Senipala pada abad ke-7 dan ke-8. Berikut adalah pendiri kerajaan Tarumanegara dan raja-raja yang pernah memerintah di kerajaan Tarumanegara. Yang pertama, Jayasingawarman, Dharmayawarman, Purnawarman, Wisnuwarman, Indrawarman, Chandrawarman, Suryawarman, Kertawarman, Sudawarman, Hariwangsawarman. Namun di sini kita akan menjelaskan beberapa tokoh saja yang di kerajaan Tarumanegara bisa dibilang terkenal, yaitu yang pertama Jayasingawarman sebagai pendiri kerajaan Tarumanegara, dan yang kedua Dharmayawarman dan Purnawarman. Jayasingawarman adalah pendiri kerajaan Tarumanegara yang memerintah antara 358 sampai 382 Masehi. Dia adalah seorang maharesi
dari Wangsa Salankayana di India yang mengungsi ke Nusantara karena daerahnya di India diserang dan ditaklukkan Maharaja Samudragupta dari Kemaharajaan Gupta. Dharmayawarman adalah raja kedua kerajaan Tarumanagara yang memerintah antara 382 Masehi sampai 355 Masehi. Ia adalah anak dari Jayasinghawarman. Ia dipusarakan di tepi kali Candrabaga. Namanya hanya tercantum dalam naskah Wangsakerta. Setelah dinobatkan menjadi raja di kerajaan Tarumanagara, Raja Dharmayawarman bergelar Sang Raja Resi Dharmayawarmangguru. Gelar Dharmayawarmangguru diberikan oleh karena Raja Dharmayawarman adalah seorang pemimpin pemerintah dan sekaligus juga sebagai pemimpin semua guru agama Hindu yang terdapat di kerajaan Tarumanagara, yang artinya selain sebagai pemimpin politik, ia pun juga sebagai pemimpin agama bagi kaum Brahmana. Yang terakhir yaitu Purnawarman sebagai cucu Jayasinghawarman yang memerintah dari tahun 395 Masehi sampai 434 Masehi. Ia membangun ibu kota baru bernama Sundapura dan mencapai puncak kejayaan kerajaan Tarumanagara. Purnawarman dilahirkan pada tanggal bagian gelap bulan Palguna di tahun 294 Saka atau kira-kira di tanggal 16 Maret 372 Masehi. Dia merupakan anak dari Maharaja Dharmayawarman, raja kedua kerajaan Tarumanagara, dan cucu dari Jayasinghawarman sebagai pendiri kerajaan Tarumanagara. Para seluruh raja yang memimpin di Tarumanagara menyandang nama Warman di belakangnya. Hal tersebut mengisyaratkan jika mereka semua berada dalam satu dinasti yang sama. Aspek pemerintahan, ekonomi, sosial, dan budaya kerajaan Tarumanagara. Yang pertama, aspek pemerintahan. Kerajaan Tarumanagara merupakan kerajaan kuno bercorak Hindu-Buddha di Nusantara yang berlokasi di wilayah yang saat ini dikenal dengan Provinsi Jawa Barat. Sistem pemerintahan kerajaan Tarumanagara adalah monarki absolut yang dipimpin oleh raja. Yang kedua ada aspek ekonomi. Kehidupan ekonomi kerajaan Tarumanagara saat berjaya dapat dikatakan maju dan berkembang pesat. Hal ini disebabkan oleh mata pencaharian masyarakat yang berpusat di bidang pertambangan, pertanian, dan perdagangan. Yang ketiga ada aspek sosial. Salah satu aspek sosial budaya kerajaan Tarumanagara adalah sistem keagamaannya yang sangat dipengaruhi oleh agama Hindu. Raja Purnawarman, penguasa terkenal Tarumanagara, dikenal sebagai pemeluk Hindu yang taat. Yang terakhir ada aspek budaya. Prasasti Ciarutan, salah satu peninggalan penting, menampilkan tapak kaki Raja Purnawarman dan menunjukkan bahwa masyarakat Tarumanagara menghormati raja sebagai titisan Dewa Wisnu. Berikut ada peninggalan sejarah penting dari kerajaan Tarumanagara. Yang ke-1, Prasasti Tugu, berisi informasi tentang penggalian Sungai Gomati dan Candrabaga untuk irigasi pada masa Raja Purnawarman. Ditemukannya di daerah Cilincing, Jakarta Utara. Yang kedua, Prasasti Ciarutan, menyebutkan nama Raja Purnawarman dan memuat cap telapak kakinya yang melambangkan kekuasaan dan keagungannya. Ditemukan di Ciarutan, Bogor, Jawa Barat. Yang ketiga ada Prasasti Kebon Kopi, memuat cap telapak kaki gajah yang diyakini merupakan simbol kendaraan Dewa Wisnu dan kekuasaan raja. Ditemukan di Bogor, Jawa Barat. Yang keempat ada Prasasti Muara Cianten, berisi ukiran simbol dan huruf yang diduga terkait dengan aktivitas keagamaan dan perintah Raja Purnawarman. Ditemukan di daerah Bogor, Jawa Barat. Yang kelima ada Prasasti Pasir Awi, berisi gambar pohon dan tanda-tanda yang memiliki makna religius. Ditemukan di Pasir Awi, Bogor, Jawa Barat. Yang keenam, Prasasti Jambu, menyebutkan kebesaran dan keberanian Raja Purnawarman dengan ukiran cap telapak kakinya. Ditemukan di Bukit Koleangkak, Bogor, Jawa Barat. Yang ketujuh ada Prasasti Lebak. Prasasti Lebak ditemukan di tepi sungai Cidanghiang, Kecamatan Muncul, Banten Selatan. Sudrajat 2012 menyebutkan prasasti ini menerangkan tentang keperwiraan, keagungan, dan keberanian Purnawarman sebagai raja.
Demikianlah bukti-bukti sejarah keberadaan Kerajaan Tarumanegara yang telah diteliti oleh para ahli.